Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada linurihi nuran bihi ambal huda. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa habibil murtadha sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kan nujumi nayyirati fil ihtida amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabim mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Tangerang, yang saya hormati para itu staf dari mulai staf camat, desa, seluruh para staf se-Kabupaten Tangerang yang sama-sama saya hormati dan muliakan. Bil khusus penghormatan spesial yaitu untuk guru saya Bapak Haji Firdaus, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di kegiatan kajian bulanan kita, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua dengan melalui pertemuan dalam kajian ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua hidayahnya, memberikan kita semua yaitu ilmu yang bermanfaat, sehingga kita semua mendapatkan kebahagiaan dunia serta akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang tidak terasa nikmat, keindahan yang tidak terlihat indah, kenyamanan yang tidak dapat kita rasakan kenyamanannya, yaitu kita bisa bertemu, bisa silaturahmi dalam pertemuan yang sangat luar biasa. Duduknya kita di majelis ini, duduknya kita dalam pandangan yaitu melihat satu momen dalam kajian bulanan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ampuni dosa-dosa kita. Maka mudah-mudahan dengan yaitu pertemuan kita dalam kajian ini, Allah Subhanahu wa ta'ala kita dipulangkan dari kajian ini tidak kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin.
salawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, sayyid kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, sesuai dengan tema yang kita kaji, yaitu amalan, pintu amalan untuk mempermudah rizki ya. Jadi kita itu mencari amalan-amalan yang mempermudah kita dalam rizki. Jadi pada dasarnya seluruh amalan, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala itu akan memiliki kekuatan yang mampu mendatangkan rizki kepada kita. Andaikan kita berbicara, contoh misalkan kita bicara santai saja Pak. Contoh, misalkan gini, ada seseorang yaitu sedikit mengeluh. Ini kan sebetulnya temanya tema keluhan ini Pak. Betul, ini tema mengeluh ya. Karena berarti semuanya itu seolah-olah jadi dipersulit dalam urusan rizki. Padahal saya masuk sini yang parkir di depan mobil semua itu Pak. Betul. Ini yang parkir di depan itu mobil, ada Pajero. Mungkin yang duduk di sini ada yang bawa Pajero gitu kan. Luar biasa. Nah makanya misalkan ada seseorang bicara santai, jadi dia sedikit mengeluh. Contoh, Pak, gimana ya biar saya panen berlimpah, gitu kan? Panen berlimpah. Pak, gimana ya biar nanti akhir bulan gaji saya itu nambah besar, gaji saya itu naik. Terus kata si bapak ini, kata temennya yang ditanya, jawab, terus kamu nanam padinya di mana? Oh Pak, saya nggak nanam padi. Kira-kira menurut bapak-bapak ini orang gimana kan? Bertanya, gimana ya supaya saya panennya berlimpah? Di saat ditanya balik, tapi saya tidak nanam padi. Tema kita, bagaimana caranya kita itu dipermudah mencari pintu-pintu, mencari amalan-amalan untuk dipermudah, yaitu di dalam urusan rizki. Yang jadi pertanyaannya, kita semua sudah memiliki amalan apa? Itu kan? Sudah memiliki amalan apa untuk mempermudah rezeki kita? Contoh, yang paling masyhur sekabupaten Tangerang itu amalan pembuka rezeki itu sholat duha. Sudah sholat duha kah kita? Nah itu, ya kan? Artinya jangan dulu mencari pintu kalau kita belum datang kepada tempat. Nah disitulah. Jadi artinya kita kata Allah Subhanahu wa taala, jangan yaitu andaikan kamu menuntut Allah, andaikan kita menuntut Allah Subhanahu wa taala, idza talabta, di saat kita semua menuntut Allah untuk memohon, yaitu memohon kesehatan, memohon dipermudah urusan rezeki, memohon dipermudah di dalam urusan pekerjaannya, maka kata Allah, ingat, Allah itu selalu mendengar apa yang kita inginkan. Allah selalu dengar apa yang kita panjatkan dalam doa-doa kita.
Akan tetapi kata Allah, yang harus kita ingat sejauh mana kebenaranmu dalam ibadah. Ini semuanya otomatis. Kita ambil salah satu yaitu dalam hadis Rasulullah pernah menyampaikan, man qoma bis sholati putihat lahul jinan. Bagi siapa saja yang melaksanakan sholat, putihat lahul jinan, ini akan secara otomatis Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu surga. Nah, di sini barulah kita belajar yaitu sedikit menghitung mahalan manakah antara yaitu uang yang ada di dalam rekening kita dengan kenikmatan yang Allah berikan yaitu berupa surga. Mahalan manakah? Ya tetap mahalan surga. Dunia ini kita jual untuk membeli surga, itu tidak akan terbayar. Artinya man qoma fi sholati futihat lahul jinan, dengan kita melaksanakan sholat Allah sudah berani memberikan yaitu imbalannya, memberikan balasan daripada orang sholat. Allah berikan surga, apalagi dunia, gitu kan? Apalagi dengan sholat kita memohon ingin dibukakan pintu rizki di dalam dunia. Kata Allah cetek. Satu lagi perbandingan, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar. Ini ada 2 pendapat ulama. Yang dimaksud dengan 2 rakaat sholat fajar, yang pertama itu 2 rakaat sholat subuh. Ada ulama lain menyampaikan bahwa 2 rakaat itu maksudnya yaitu sholat sebelum sholat subuh. Sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat subuh. Rakaatul fajri 2 rakaat fajar saja, khairun minad dunya wa ma fiha. Ini lebih baik daripada dunia serta isinya. Isi dunia apa saja? Seluruh harta, seluruh apapun yang berbentuk materi, berbentuk apapun itu namanya wa ma fiha. Itu andaikan dunia dan isinya kita jual untuk yaitu membeli 2 rakaat sholat fajar, itu kalah besar. Nilainya kalah besar dengan 2 rakaat sholat fajar. Artinya di sini kalau kita berbicara tentang kalau kita mencari cara ingin dipermudah urusan rizki, maka satu-satunya cara yang paling efektif untuk kita semua yaitu untuk mempermudah diri kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Maka otomatis rizki Allah Subhanahu wa ta'ala akan permudah. Jangankan rizki di saat kita di dunia, di akhirat pun Allah akan berikan rizki kita surga. Luar biasa. Nah, maka berhubung yaitu dalam pertemuan ini yang mencakup secara keseluruhan dengan yaitu kesesuaian tema yang kita kaji pada saat ini hanya satu yaitu amalan yang memiliki secara keseluruhan itu hanya satu, sholat. Maka insya Allah kita itu mencari kemudahan rizki dengan cara sholat. Mencari kemudahan urusan rizki, mencari pintu-pintu rizki itu dengan caranya yaitu kita sholat 5 waktu, kita sholat sunnah, kita sholat tahajud, kita sholat duha. Nah barulah setelah itu semua kita laksanakan, maka baru
kita di situ menanyakan kira-kira rizkinya untuk saya melalui mana. Nah, disinilah kehebatan sholat. Yang pertama, Bapak Ibu, as-sholatu tuhratun lil qulub. Sholat itu tuhroh. Apa itu tuhroh? Tuhroh itu pensuci. Pensuci lil qulubi, untuk hati-hati yang kotor. Jika hati kita kotor, maka satu untuk pembersih hati ini adalah sholat. Dan dengan hati yang kotor, dengan hati yang penuh dosa, itu yang perlu kita ketahui, bahwasanya di saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana rizqan wasi'an mubarakan bighairi ta'abin. Ya Allah, kata kita, saya ingin turunkan rizki yang berlimpah untuk kami, untuk keluarga kami, untuk masyarakat kami. Rizqan wasi'an, rizki yang berlimpah ruah, rizki yang banyak, tapi bighairi ta'abin, banyak tapi tidak susah payah untuk diraih, tidak susah payah untuk kita dapat. Tuh, kita di saat itu kan langsung ayat Al-Quran, ud'uni astajib lakum, kata Allah. Di saat kita berdoa, maka Allah otomatis akan mengijabahnya. Kita dari dulu seringkali berdoa kepada Allah, tapi sampai saat ini rizki yang kami minta belum kunjung tiba, belum kita terima, Bapak Ibu. Nah, maka di situ ulama memaparkan, ada apa? Apakah betul, gitu kan? Apakah betul memang rizki ini tidak di-ACC oleh Allah? Maka di situ pertama, setiap kita berdoa sebetulnya Allah Subhanahu wa taala langsung mengijabahnya. Setiap kali berdoa. Lantas dulu saya sering berdoa untuk memohon rizki kepada Allah, lantas sekarang kemana? Maka satu jawabannya, yang nomor satu, rizki itu yang dulu kita pernah minta kepada Allah, Allah turunin, Allah kasih, terus kemudian malaikat terima. Kata malaikat, ya Rabb, betul orang ini memohon rizki kepadamu, tapi setahu kami orang ini banyak dosa. Itu kan? Itu kata malaikat. Setahu saya, kata malaikat, orang ini banyak dosa. Terus gimana? Berhubung orang ini banyak dosa, maka rizki yang Allah akan berikan kepada sang peminta, kepada sang pemohon ini, rizkinya, mohon maaf, kami, yaitu untuk menebus dosanya. Jadi kita dulu pernah berdoa memohon rizki kepada Allah, Allah ACC. Malaikat di perjalanan menjegal, kata malaikat, dia banyak dosa. Lantas ini rizki mau dikemanain yang dia pinta? Rizki yang dia pinta kita untuk menebus dosa, kata malaikat. Dosa sang peminta, sang pemohon rizki kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Artinya, jika dulu kita sering memohon kepada Allah, mengharapkan rizki, mengharapkan harta turun, mengharapkan kita banyak uang, banyak harta, tapi sampai detik ini kita belum kunjung mendapatkan itu. Apakah mungkin Allah bohong di dalam ayat Al-Qurannya? Tidak, Bapak. Allah ACC, Allah turunkan apa yang kita pinta. Cuma kitanya banyak dosa, maka rizki yang kita pinta itu untuk menebus dosa kita, untuk menebus dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami mohon rizki
yang banyak, yang berlimpah, tidak mesti susah payah, Allah langsung ACC. Allah langsung turunin. Begitu malaikat terima, kata malaikat, ya Allah, orang ini betul meminta rizki. Apa yang dia minta? Yang dia minta ini uang ya Rob. Kan kita biasanya apa? Uang. Jadi kalau kita nih mungkin hampir 90% kali ya, masyarakat se-Indonesia kalau ngomong rizki itu yang ada dalam pikiran adalah uang. Kalau kita bicara rizki, yang dia minta rizki ini adalah uang ya Rob. Oh, berhubung kata Allah Subhanahu wa taala, saya yang maha kuasa, saya yang mengatur segalanya. Sekalipun dia yang dia inginkan, yang dia minta adalah uang, tapi aku akan kasih kesehatan. Kesehatan. Malaikat pun yaitu sempat malaikat menjawab yang kedua, bertanya kembali. Kenapa mesti yaitu diberikan kesehatannya ya Rob? Kenapa enggak langsung uang saja? Jika memang tetap langsung uang saya berikan kepada orangnya, kepada sang pemohonnya, tetap dia juga akan sakit. Uang itu pasti habis untuk berobat. Nah, makanya ternyata kita pernah sering memohon kepada Allah untuk memohon dipermudah dalam rezeki kita. Betul, Allah mempermudah rezeki kita. Akan tetapi di saat kita memohonnya kita adalah berupa harta, berupa uang. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala qabul permintaan kita, ijabah permintaan kita dengan yaitu wujud yang berbeda. Allah kasih bentuk yaitu kesehatan. Berarti kesehatan yang kita miliki itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, yang ketiga. Berarti yang pertama tadi bisa jadi itu rizki kita digantikan, dibalaskan untuk menebus dosa-dosa kita. Bisa jadi doa kita itu. Yang kedua, memang betul kita memohonnya kepada Allah berupa harta, berupa yaitu uang, berupa gaji ingin naik, akan tetapi Allah memberikan kesehatan, diganti dengan kesehatan, karena kesehatan itu mahal. Yang ketiga, kita memohon berupa uang kepada Allah. Kita memohon ingin dipermudah rezekinya. Kita minta ini, kita minta itu, langsung Allah kabul. Tuh. Akan tetapi lagi-lagi malaikat menjegal di perjalanan, Bapak Ibu. Kata malaikat, ya Rob, ini mau dibawa kemana? Kata Allah, oh ini mau diberikan kepada yaitu masyarakat Kabupaten Tangerang. Semuanya sekarang lagi pengajian, semuanya hatinya memohon ingin diturunkan rizki. Kata malaikat, sebentar dulu, jangan buru-buru, jangan kita turunin dulu. Tuh. Lantas ada apa malaikat? Nih, ngomong-ngomong, dunia ini kan akan hancur, betul gak Pak? Dunia ini kapanpun akan hancur. Dunia ini akan terjadi kiamat. Manusia yang sekarang memohon akan mati, akan kembali ke akhirat. Maka menurut saya, ya Rabb, kata malaikat, menurut saya mendingan jangan diturunin, mending jangan diberikan kepada sang pemohonnya. Lantas gimana? Kita tunda, kita tabungin. Nanti dia di saat dunia ini hancur, nanti di saat si pemohon ini kembali ke akhirat, baru kita berikan. Nah, Bapak Ibu, jangan takut. Jangan takut kita berdoa kepada Allah untuk memohon rezeki. Jangan putus asa karena memang tidak kunjung kita dapat. Dan ternyata yang ketiga, bisa jadi doa-doa kita itu ditunda, Allah tabungkan di akhirat.
Karena apa tidak diberikan, tidak diturunin ke dunia ini? Karena kata Allah, dunia ini akan hancur. Karena kalau berupa rizki itu akan habis. Maka kata Allah disebut berhubung manusia setelah mati akan membutuhkan rahmat, membutuhkan pembebasan dari api neraka, maka cukup doa ini kita tabungkan. Kita di saat orang ini kembali baru kita berikan alhamdulillah. Itu Bapak. Itu yang pertama. Itu dari sholat. Makanya cara yang pertama, as-sholatu tuhratun lil qulub. Kalau kita semua ingin dipermudah dalam urusan rizki, cara yang pertama sholat. Karena apa dengan sholat? Karena dengan sholat tuhratun lil qulub. Sholat itu mampu membersihkan, yaitu hati-hati yang kotor. Kalau hati yang kotor sudah bersih, jiwa yang kotor penuh dosa sudah diampuni, maka nomor pertama tadi insya Allah rizki akan lancar. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, wastiftahun libabil ghuyub. Kehebatan sholat yang keduanya adalah istiftah, akan menjadi pembuka libabil ghuyubi, akan menjadi kunci pembuka untuk hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak terlihat oleh panca indera. Kira-kira kita tahu nggak rezeki kita ada di mana? Ya, enggak kan? Kita itu tidak tahu, Pak. Rezeki kita itu ada di mana sekarang kita enggak tahu. Tapi kalau rezeki kita ada di mana tahu, Pak. Itu. Kalau kita mencari rezeki kita sekarang ada di mana, kita itu enggak pernah tahu. Tapi kalau rezeki kita itu selalu tahu kita ada di mana. Tuh. Contoh ini tuh, saya nggak tahu kalau datang ke sini itu bakal ada apa ini tuh. Ada Serabi Solo. Tapi Serabi Solo ini dari pagi sudah tahu bahwa saya kayak kata Serabi ini, bahwa saya akan menjadi rizkinya. Betul kan? Kalau saya tidak terbayang mau makan apa setelah nyampe ke pengajian kan. Tapi kalau saya ini akan menjadi rizki si A, saya ini akan menjadi rizki si B. Mungkin Bapak Ibu juga sama. Di saat kita duduk di sini, kita akan makan apa gak bakalan tahu. Tapi makanan yang akan kita makan sudah tahu bahwa dia itu akan dimakan oleh siapa, akan menjadi rizki untuk siapa. Maka itu adalah hal yang gaib. Jadi rizki itu salah satu bentuk gaib. Seluruh panca indera tidak merasakan, tidak tahu kehadiran itu adanya di mana. Maka yang kedua, dengan sholat itu wastiftahun libabil ghuyub, kita akan mampu membuka, yaitu pintu-pintu rizki yang memang menurut pandangan kita rizki itu gaib. Berarti akan kembali mempermudah rizki kita. Itu hikmah yang kedua, sholat. Sholat. Terus kemudian as-sholatu mahalul munajat. Sholat itu tempatnya bermunajat. Sholat itu tempatnya bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya munajat itu berdialog. Kita kan begitu masuk at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah. Itu artinya kita itu masuk. Kalau bahasa kita, assalamualaikum ya Rabb, assalamualaikum ya Allah, itu at-tahiyyat Bapak Ibu. Begitu kita beres salam penghormatan kepada Allah dengan kalimat at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah, maka Allah menjawabnya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Tuh, setelah Allah menjawabnya, maka disitulah Nabi pun menjawabnya, Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Tuh, itu dialognya kita. Jadi kita berdua di situ, Bapak Ibu. Kalau bahasa kita sudah berdua nih, mau ngapain juga boleh. Kita berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian di dalam doanya tadi itu, di dalam salam penghormatannya, Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Assalamu alaina, keselamatan untuk kami. Jika kita sedikit saja urusan rizki itu agak sedikit macet, itu terlihat tidak selamat. Mungkin agak-agak sedikit, yaitu terbayang terlihat tidak selamat. Maka mana di antaranya Allah akan selamatkan rizkinya? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Oh, itu. Jadi luar biasa. Terus kemudian yang kita tahu, Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbi firli, ya Allah, ingin dosa-dosa saya ingin diampuni. Warhamni, ya Allah, saya ingin dirahmati. Tuh. Terus kemudian warfa'ni, ya Allah, saya ingin diangkat derajatnya, saya ingin naik pangkat sholat. Warzuqni, ya Allah, anugerahilah rizki yang berkah untuk kami. Ada dalam sholat. Tuh. Wa'fu anni, ya Allah, jika memang ada kesalahan, jika memang ada kekurangan dari kami, maka ampunilah. Enak dalam sholat. Makanya kalau kita misalkan sekarang gimana ya, pengen betul-betul di urusan rezeki kita dipermudah, akan tetapi kita belum sholat. Maka itu tadi, kita itu sering menuntut Allah, tapi kita lupa tuntutan Allah untuk kita. Itu. Makanya dalam yaitu ayat Al-Qur'an kita seringkali mendengar innahu huwas samiul basir. Sami adalah maha mendengar. Basir artinya maha melihat. Jadi Allah itu maha mendengar, maha melihat. Apa maksud daripada maha mendengar dan maha melihatnya Allah Subhanahu wa taala? Artinya dengan suara hati yang terucap dalam batin kita, ya Allah, gimana ini hidup ingin dipermudah dalam yaitu pekerjaannya, ingin diringankan, ingin dipermudah dalam rizkinya. Tuh. Itu seringkali hati kita terucap seperti itu. Ya Allah, hidup ini pengen nyaman, pengen tenang. Sering gak? Tuh kan? Jadi sudah betul hati kita sudah memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun akan didengar oleh Allah karena Allah Maha Sami, karena Allah Maha mendengar. Oh, ini banyak orang Kabupaten Tangerang banyak mengeluh, kata Allah, karena yaitu sering terdengar oleh Allah keluhan-keluhan. Cobalah lihat, pas dilihat kok orangnya mengeluh tapi nggak usaha ya, gitu kan? Jadi artinya keluhan kita didengar. Kata Allah, kan manusia itu dituntut untuk ibadah, tapi kok nggak ibadah ya? Tuh, makanya jadi sudah benar dalam pendengaran, yaitu dalam usulan dalam pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah dengar kita sering mengeluh. Allah mau menjamin, Allah mau yaitu mengkabulkan keluhan-keluhan kita, tapi pas dilihat kok tidak sesuai antara keluhan dengan syariatnya, dengan yaitu geraknya.
Nah itu bedanya. Makanya Sami'un basirun ini dua kalimat yang selalu menyatu. Maka manusia kalau sudah didengarnya selalu baik, dilihatnya dia itu selalu baik, maka dia itu pasti mudah dalam urusan segalanya. Saya jamin, Pak. Benar gak? Dia didengar orang ini sekabupaten, laporan-laporannya, didengarnya laporan itu bagus. Begitu dilihat ternyata benar-benar bagus, maka dia itu pasti di dalam segala urusannya pasti Allah permudah. Ya kan? Pasti dipermudah. Terkadang kan kita ada yang kebalik. Benar bagus dilihatnya, kelihatannya sopan santun ini itu, akan tetapi ternyata dalam hatinya penuh dendam. Betul kan? Betul kan? Begitu kita lihat, wah orang ini kelihatannya kalem, santai, tapi kok hatinya ternyata punya dendam. Nah berarti dilihatnya benar, tapi didengarnya suara hatinya masih salah. Ada yang dibalik, suara hatinya benar, selalu memohon kepada Allah, ingin dipermudah ini itunya, tapi pas begitu dilihat, kok nggak ada usahanya. Kok nggak ada usahanya? Usahanya apa? Ya sholat berdoa dong. Itu usaha kita. Usaha kita itu yaitu sholat, doa. Terus kemudian setelah sholat, setelah berdoa, kita baru berangkat. Ya kan? Berangkat ke pekerjaan kita. Nggak ada satupun waktu sholat yang mengganggu ke pekerjaan kita. Nggak ada, Pak. Itu nggak ada. Makanya nggak ada alasan buat kita di saat kita mati menghadap Allah, kenapa kamu tidak sholat? Wah saya sibuk bekerja. Makanya coba tunjukin pekerjaan mana yang mengganggu kepada sholat kita, atau dibalik, sholat mana yang mengganggu ke pekerjaan kita. Nggak ada. Sekalipun kita bekerja di tempat orang yang memang dia itu belum pernah sholat. Kata orang yang punya yang punya pekerjaan, kalau kita punya kantornya kayak atau punya pabriknya, ini jam istirahat jam 12, itu jam 12 waktu dohor kan. Jam 4 waktunya beres bekerja. Maghrib sudah ada di rumah. Macet, ya mampir dulu lah. Cuma 5 menit. Dan ternyata dengan 5 menit dipakai untuk sholat, itu akan memperlancar, akan mempermudah urusan rezeki kita. Itu di dunia. Itu baru bonusnya, Pak. Baru bonusnya rezeki di dunia itu. Pokoknya tuh. Jadi bayaran pokoknya itu nanti di akhirat, itu luar biasa, itu sholat. Jadi yang ketiga itu mahalul munajat. Sholat itu tempatnya bermunajat kepada Allah. Apapun itu, apa yang kita inginkan, maka dalam sholat itu ada. Naik pangkat, ingin diampuni dosa, ingin apa lagi? Ingin diampuni dosa, naik pangkat, terus kemudian dipermudah dalam urusan rezeki, terus kemudian ingin mendapatkan rahmat dari Allah, ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semuanya ada. Pokoknya dengan satu jurus aja sholat, yaitu udah semuanya yang kita dapat. Terus kemudian wa ma'dinul musofa, hikmah dengan sholat, hikmah yang keempatnya itu ma'dinul musofa, yaitu medan, tempat untuk pensucian. Tempat untuk pensucian. Tadi tuhratun lil qulub. Kalau sekarang ini pensuciannya bersifat umum. Lebih-lebih contoh, kemarin kita masih kelihatan ya masih belum beres lah. Jadi orang belum beres. Kok jadi orang gitu amat? Tapi sekarang udah mau sholat. Masyarakat sekitar memandang kita kalau sudah sholat maka sudah dianggap benar, Bapak. Kalau kita sudah melihat seseorang itu sudah sholat, maka dianggapnya sudah benar.
Itu hebatnya dengan sholat. Nah, jadi maka kita kembali kunci utama untuk mempermudah segala urusan kita, ya terutama urusan rizki kita, itu kuncinya adalah kita nurut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita benar-benar yaitu banyak menuntut, banyak yang kita inginkan kepada Allah, maka ingat kata Allah, kami pun banyak yang kami pun banyak yang tuntutan kepadamu, sholat, puasa. Maka semuanya itu insya Allah akan menjadi salah satu mempermudah untuk segala urusan kita. Mudah-mudahan kita semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam urusan yaitu rezekinya, diangkat pangkatnya, diangkat derajatnya dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita semua diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa dapat sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dengan ilmu ini kita semua dipermudah dalam urusan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.